Selamat datang di podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian bersama Irfan Amali dan Eric Lincoln, pendiri Peace Generation Indonesia. Podcast ini dipersembahkan oleh Program Pengembangan 12 Nilai Dasar Perdamaian yang merupakan kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Indika Foundation dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi ini, Irfan Amali akan menjelaskan tentang nilai yang keempat, beda keyakinan, enggak musuhan. Selamat mendengarkan. Gereja Immanuel di Kampung Arar, Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat 100% dibangun oleh masyarakat Islam dan hanya berjarak 50 meter dari Masjid An-Nur. Menurut Haji Yunus Malibit, Imam Masjid An-Nur, awalnya Pulau Arar hanya dihuni Muslim. Untuk mendorong saudara-saudara yang beragama Kristen mendiami pulau itu, maka masyarakat Islam membangunkan gereja untuk mereka. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Majelis Gereja Pieter Kami, suku Moi juga, dan Pendeta Margareta Felis. Sumber dari isisnet.com. Nah, itu adalah sebuah cerita inspiratif bagaimana dua agama yang berbeda saling bekerja sama. Nah, ini jadi awal untuk pembahasan kita pada serial podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian, dan kita akan membahas nilai yang keempat, yaitu beda keyakinan, enggak musuhan. Ikuti terus serial podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian bersama saya, Irfan Amali, dan rekan saya, Eric Lincoln. Berjumpa lagi dengan saya Irfan Amali dalam serial podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian. Nah, kita sekarang sedang membahas nilai keempat, yaitu beda keyakinan, enggak musuhan. Dan tadi sudah mendengar cerita inspiratif tentang kerjasama antara umat Muslim dan Kristen di Papua. Dan kita sekarang akan membahas inti pelajaran, yaitu 5 prinsip hubungan antar umat beragama. Yang pertama, tidak ada satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. Coba cek. Kalau ada agama yang mengajarkan jahat, pasti itu ada yang salah, mungkin penafsirannya, bukan agamanya. Jadi prinsip yang pertama, tidak ada satu agama pun yang mengajarkan untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, ayo kita lihat persamaan yang dimiliki agama-agama tersebut. Pasti memang banyak bedanya, tetapi kita lihat persamaannya. Ada yang namanya golden rules. Golden rule itu adalah aturan emas, di mana-mana emas itu sama mulia. Tidak tahu di air, di lumpur, di tempat manapun tetap mulia. Nah, ini ada aturan yang di mana-mana bisa ditemukan dan sama-sama mulia, seperti emas, yang disebut dengan golden rule. Misalnya dalam Islam ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang tidak beriman sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hal yang mirip ditemukan dalam Konfusianisme, jangan lakukan kepada orang lain yang apa yang kamu sendiri tidak ingin orang lain lakukan pada dirimu. Dalam Kristen ditemukan juga, perbuatlah terhadap orang lain apa yang kamu kehendaki mereka perbuat terhadap kamu. Di dalam Buddha ada juga, janganlah menyakiti orang lain dengan cara-cara yang kamu akan mendapati dirimu sendiri disakiti. Itu beberapa contoh saja, dan ini bisa ditemukan di semua agama. Yang namanya adalah golden rule atau empati. Prinsipnya adalah lakukan pada orang lain yang kamu ingin orang lain lakukan pada kamu, dan jangan lakukan sesuatu yang orang lain yang kamu tidak ingin orang lain lakukan pada kamu. Itu golden rule. Dan itu adalah nomor 2, persamaan nilai dari semua agama. Kemudian dari 5 prinsip tadi, yang ketiganya adalah tidak bisa dipungkiri bahwa ada perbedaan mendasar yang diajarkan oleh agama-agama. Nah, kalau tadi nomor 2, ada persamaan, tapi kita juga jangan menutup mata bahwa ada perbedaan praktik ibadah, perbedaan kitab suci, perbedaan nabi, dan lain-lain. Dan itu yang menyebabkan antar agama itu unik.
Jadi perbedaan itu sesuatu yang positif, tidak sesuatu yang negatif. Dan selanjutnya nomor 4, ayo kita buktikan kebenaran agama dan aliran kita melalui perilaku kita sehari-hari serta penyampaian yang santun. Itu lebih baik daripada menghabiskan waktu dengan saling menjelekan, menghujat, dan berselisih. Jadi kalau mau menunjukkan kebenaran agama kita, bukan menyalahkan yang lain, tapi tunjukkan lewat sikap kita. Dan yang kelima adalah kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut agama kita atau kepercayaan kita. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dan kita juga yang nomor 6, terakhir adalah perlunya menghargai perbedaan pendapat atau aliran dalam satu agama. Nah itu 5 prinsip plus 1 prinsip tambahan, yaitu menghargai perbedaan di dalam agama. Mungkin kita bisa menghargai orang yang berbeda agama, tapi kadang-kadang lebih sulit menghargai orang yang seagama tetapi beda aliran. Ya, nah itulah 5 prinsip hubungan antar umat beragama plus 1 prinsip hubungan antar golongan dalam agama, atau yang 5 interfaith, yang 1 lagi intrafaith. Mudah-mudahan kita semakin memahami bagaimana kita menghargai orang yang berbeda keyakinan. Ikuti terus podcast 12 Nilai Dasar Perdamaian bersama saya Irfan Amali dan Eric Lincoln. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.